Kenapa? Karena ini merupakan rezeki dari Allah. Tidak sembarang orang diizinkan oleh Allah seperti itu. Maka kalau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu jadilah 4 orang. Orang alim, orang yang belajar, orang yang suka dengan orang yang belajar, dan orang yang membiayai orang yang belajar. Jangan jadi wong nomor 5. Nomor 5 itu wegah, tidak baik. Nggih. Sampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi wong alim. Kalau kita mungkin tidak, belum kita ini. Maka yang kedua jadi orang muta'alim, orang yang belajar. Yang ketiga suka belajar, suka dengan orang yang belajar. Yang keempat membiayai orang yang belajar. Jangan jadi orang yang kelima. Kelima itu berarti liyane papat kuwi mau maksudnya. Liyane papat nomor 5. Seneng karo wong sinau ya ora, nyediake ruangan untuk sinau ya ora. Ya sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak-bapak hadirin sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, saya wasiatkan untuk diri saya dan hadirin sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Kita lanjutkan materi kita masih membahas tentang tingkatan hidayah. Bagaimana Allah Ta'ala memberikan ilmu kepada seseorang dengan berbagai macam tingkatan cara. Yang paling tinggi sudah kita bicarakan, poin pertama, yaitu orang yang diajak berbicara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah orang yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam cara. Sudah kita bahas. Yang ketiga, Allah Ta'ala mengutus seorang utusan dari golongan malaikat untuk menyampaikan ilmunya kepada seorang rasul dari golongan manusia, menyampaikan wahyu. Ini yang ditugaskan adalah malaikat Jibril alaihissalam kepada para nabi dan para rasul. Kalau rasul jumlahnya 313 orang, kalau nabi sekitar 124.000 orang. Dan hanya mereka yang diberikan oleh Allah Ta'ala 3 cara ini. Tidak ada golongan selain Nabi yang diberi oleh Allah ilmu dengan cara sedemikian rupa. Yang keempat, sudah kita bicarakan kemarin, yaitu orang yang diajak berbicara hatinya oleh Allah. Kedudukan ini bukan wahyu, tetapi di bawah kedudukan siddiq. Contohnya siapa? Contohnya adalah kalau di tengah-tengah umat Islam ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi martabatut tahdits, seseorang diberi oleh Allah ilmu, pemahaman dengan diajak berbicara hatinya oleh Allah. Maka Umar bin Khattab itu orang yang jiwa dan pikirannya persis seperti apa yang dikehendaki oleh Allah, tepat. Misalkan Umar bin Khattab ketika melihat Nabi kita Muhammad SAW menyolatkan Abdullah bin Ubay, maka Umar bin Khattab tidak setuju. Kemudian Umar bin Khattab menanyakan kepada Rasul kita Muhammad SAW, ya Rasulullah, apakah engkau akan menyolatkan orang seperti ini? Tetapi kemudian Rasul kita tetap menyolatkan, sehingga Allah menurunkan firman-Nya, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada
wala takum ala qabri. Atau misalkan pada waktu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menarik tebusan kepada orang-orang yang ditahan oleh Rasul sejumlah 70 orang pada waktu perang Badar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu usul, ya Rasulullah, 70 orang ini berbahaya. Mereka orang-orang jahat yang kesukaannya memerangi kaum muslimin, ya, menghancurkan ajaran Islam. Maka bagaimana kalau orang ini dihukum mati? Atas apa? Atas kejahatan mereka kepada Islam dan kepada kaum muslimin. Mereka yang menyiksa kaum muslimin, yang membunuh kaum muslimin ketika kaum muslimin tinggal di Makkah. Usulnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak diterima oleh Nabi kita. Nabi kita dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu punya pendapat apabila 70 orang itu yang mana mereka mampu mengajarkan ilmu, mengajarkan baca tulis, kalau ada di antara mereka yang mampu kaya, maka mereka menebus diri mereka dengan sejumlah uang dinar nggih. Kalau di antara mereka yang tertangkap ini tidak punya uang, maka mereka menebus dengan cara ngajari baca tulis anak-anak di Madinah. Kemudian Rasul kita melaksanakan apa yang beliau tetapkan. Tapi kemudian Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya untuk menguatkan pendapatnya Umar, ya. Maka nali nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard turiduna arad dunya, sampai akhir ayat yang menegur apa yang diambil keputusan oleh Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Umar bin Khattab ini orang yang pemikirannya dan jiwanya sangat bersesuaian dengan wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kedudukannya di bawahnya Siddiq. Siapa Siddiq? Yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, kalau Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah itu menerangkan kenapa Umar bin Khattab itu keistimewaannya banyak. Macam-macam nggih nek panjenengan membaca keterangan para ulama itu karomahnya Umar bin Khattab, orang yang diajak berbicara. Kalau ada loh nggih, tetapi tidak ada. Jadi Umar bin Khattab itu kenapa karomahnya banyak? Nabi Muhammad menyampaikan kalau ada di tengah umatnya orang yang diajak berbicara hatinya oleh Allah, maka orang itu adalah Umar. Kalau ada, tetapi tidak ada. Kenapa? Karena Allah Ta'ala mencukupkan petunjuknya Allah itu dengan satu sumber, yaitu Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW. Berbeda dengan umat-umat terdahulu yang kadangkala di satu zaman sumber kebaikannya banyak. Bani Israel itu pernah satu hari Allah mengutus di tengah-tengah Bani Israel 400 orang nabi. Jadi sumber kebenarannya berapa? Wong 400. Dan oleh Bani Israel 400 orang nabi itu dibunuh bareng-bareng sedina yoan. Ya, jahatnya Bani Israel. Ada satu kaum yang di tengah-tengah mereka diutus 3 orang nabi, sebagaimana yang Allah kisahkan di dalam surat Yasin. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah idza ja'ahal mursalun idza arsalna ilaihim itsnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bi tsalitsatin bin 3. Sehingga sumber kebenarannya berapa? 3. Tetapi umat Islam, Allah berkehendak sampai akhir zaman umatnya Nabi Muhammad SAW itu sumber kebenarannya hanya 1, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga kedudukan at-tahdits ini tidak dibutuhkan di tengah-tengah umat Islam. Sehingga bahasanya Rasul kita Muhammad SAW, Rasul kita menyampaikan Aukamaqala innahu man kana qablakum muhaddatsun. Sungguh pada umat-umat sebelum kalian dulu ada orang-orang yang diajak berbicara hatinya oleh Allah. Laukana fi ummati lakana Umar. Kalaulah ada di tengah umatku, kalau ada, maka berarti orangnya adalah Umar. Tetapi maknanya berarti tidak ada. Jadi tidak ada di dalam kehidupan umatnya Nabi Muhammad at-tahdits ini tidak ada. Contoh yang lain itu ibundanya Nabi Musa alaihissalam.
Allah Ta'ala menyampaikan wonten ing Toha, wa id auhayna ila ummika ma yuha. Dan ingatlah ketika kami beritahukan kepada ibundamu wahai Musa apapun yang kami berkehendak untuk memberitahukan kepada ibundamu. Bahasa yang dipakai oleh Allah itu auha. Kalau orang yang tidak paham diterjemahkan wahyu. Oh, berarti ibundanya Nabi Musa oleh wahyu. Berarti ono nabi yang jenis kelaminnya wanita, betul nonton? Ya, tidak ada. Semua nabi itu lelaki. Lalu bahasa auha di dalam hadis itu, di dalam ayat itu maknanya apa? Memberi ilham, dibisiki hatinya oleh Allah Ta'ala. Untuk apa? Untuk meletakkan putranya di atas kotak, lalu kotaknya diletakkan di sungai, lalu kotak itu nanti akan dibawa oleh aliran sungai ke istananya musuhnya Allah dan musuhnya Musa. Allah Ta'ala menyampaikan begitu. Ini contohnya bapak-bapak. Kenapa ada orang yang begini, orang yang hatinya dibisiki oleh Allah sehingga jiwanya itu bersesuaian betul dengan wahyunya Allah, sedangkan siddiqin tidak. Siddiqin itu tidak begitu, nggih. Maka kalau panjenengan melihat antara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menika benten Bapak. Jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu kalau bahasa kita kalem. Ya, orang yang tidak paham akan menganggap Abu Bakar itu tidak ada istimewanya. Tetapi kalau orang membaca kisah hidupnya Umar, itu karomahnya banyak sekali. Umar itu pernah mengirimkan pasukan ribuan kilometer belum iso ndelok lho Mas. Tanpa nganggo keker, orang nganggo WA, orang nganggo Google Map. Ya, Umar tahu itu ketika pasukannya terkepung. Sehingga Umar berteriak-teriak, "Wahai pasukan, naik ke gunung." Pasukan yang jaraknya ribuan kilometer bisa dengar itu teriaknya Umar. Oh, hebat toh. Itu karomah. Apalagi Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu menyampaikan, "Tidaklah aku mendengar ayahku menyampaikan kata-katanya apa? Menurut saya besok akan kejadian begini, kecuali pasti apa yang diucapkan oleh ayahnya, yaitu Umar kedadosan." Jadi Umar kalau mengatakan, "Oh besok ini gimana?" Oleh kedadosan Mas. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mboten Pak. Nggih to, ayo panjenengan baca apa to keistimewanya Abu Bakar. Orang tidak banyak tahu. Tetapi bapak-bapak, Abu Bakar itu keimanannya yang paling dekat dengan keimanan Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW. Keutamaannya Abu Bakar jelas di atas keutamaannya Umar. Rasul kita menyampaikan bahkan kalau boleh seorang manusia mengambil kekasih, pasti aku akan mengambil Abu Bakar sebagai kekasihku. Ketika Rasul ditanya siapa wanita yang paling engkau cintai ya Rasul, Rasul kita menjawab Aisyah. Ketika ditanya lagi oleh sahabat itu, lalu siapa dari golongan lelaki orang yang paling engkau cintai? Bapaknya Aisyah, kata Rasul. Sinten punika? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tetapi kenapa Abu Bakar kok seakan-akan tidak butuh tidak mendapatkan banyak karomah? Kalau para ulama termasuk Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan, karena Abu Bakar ora butuh ngono kuwi. Ya. Abu Bakar itu cukup mendapatkan nasihatnya Nabi Muhammad, maka keimanannya sampai di puncak. Tidak perlu diberi apalah itu. Tetapi kalau Umar bin Khattab untuk menguatkan keimanannya, dia membutuhkan itu. Jadi Umar itu diberi karomah oleh Allah untuk apa? Untuk menguatkan keimanannya Umar. Sedangkan Abu Bakar tidak butuh begitu. Sehingga Rasul kita menyampaikan, semua orang, kata Rasul, maka kedudukan tahdits ini di bawahnya siddiqin. Dan siddiqin di tengah-tengah kaum muslimin ada. Siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi siddiq itu orang yang tidak butuh hatinya diajak berbicara oleh Allah. Cukuplah dia mendengarkan firman-Nya Allah, cukuplah dia diajari oleh nabinya, sudah keimanannya maksimal. Jadi, maka dikatakan siddiq. Kenapa?
Karena orang sidik itu orang yang mana ucapannya, sikapnya, kedipan matanya, gerakan tangannya, duduknya, jalannya itu membuktikan kalau dia membenarkan ajaran Allah Ta'ala. Sinten muni kok Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu tidak butuh begitu. Rasul kita sampai mengatakan semua orang pada waktu masuk Islam itu pasti ada sesuatu yang mengganjal, kata Rasul, kecuali Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu begitu masuk Islam plong wongomen 100%. Rasul kita menyampaikan, aku melihat semua orang pada waktu masuk Islam di hadapan Rasul itu pasti ada sesuatu yang mengganjal, kecuali satu orang. Siapa itu? Abu Bakar. Mengganjal jangan dikira terus menolak, mboten nggih. Mengganjal ki yo sosok mikir waduh iki nek aku mlebu Islam ki le dodol payu ora ya, kira-kira begitu loh Bapak. Mungkin engko nek aku dadi wong saleh dikeluarkan dari pekerjaan terlalu jujur. Ada kira-kira ada bahasa di dalam hati seperti itu. Ada ganjalan, ada rasa khawatir, ada pertanyaan, ada gambaran-gambaran tidak baik, kecuali satu, kata Rasul. Siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Abu Bakar itu begitu mendapatkan cerita tentang Isra Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW, sing nyeritake Abu Jahal loh makanya. Apa itu Pak? Jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu punika ketika mendengar Rasul kita Isra Mi'raj itu bukan dari lisannya Nabi kita Muhammad SAW, tapi dari Abu Jahal. Dan Abu Jahal itu ketika mencari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu neng dalan, kalau bahasa kita karo mesam-mesem, oh ini mesti Abu Bakar murtad. Iki tak ceritani nek Nabi Muhammad, kalau Muhammad yang naik ke langit pergi ke Palestina, pergi ke Palestina dulu naik ke langit terus balik ke mah sewengi mengan, oh ini mesti Abu Bakar murtad. Kalau bahasa kita ya gitu, mongko katine di jalan itu penuh dengan kebahagiaan itu Abu Jahal. Apa yang dia kerjakan? Mencari Abu Bakar. Begitu ketemu Abu Bakar, maka Abu Jahal menceritakan apa yang beliau dengar dari kisahnya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu begitu sampai di Mekah yang diceritai siapa Pak? Tokoh-tokoh Quraisy. Bukan sahabat-sahabat, tapi tokoh-tokoh Quraisy. Cerita kita di malam saya Mi'raj, pergi ke Palestina, naik langit, turun lagi, membawa perintah untuk melaksanakan sholat maghrib. Nah, di antara tokoh-tokoh itu ada Abu Jahal. Abu Jahal nyari Abu Bakar. Begitu ketemu diceritakan, apa jawaban Abu Bakar? Ya, jawaban Abu Bakar, kalau yang engkau ceritakan itu betul dari temanku, maksudnya Nabi kita Muhammad SAW, lebih dari itu saya percaya. Oh, menunggu Bapak. Maka kedudukan siddiq itu di atasnya kedudukan tahdits. Ya, jadi letaknya di atas. Abu Bakar itu sakjane nek ana nabi sejaman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka nabi ini adalah Abu Bakar. Kalau ada, tapi tidak ada. Ya. Kalau ada nabi yang menggantikan Nabi Muhammad, maka orangnya adalah Umar. Memang tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Cara yang keempat adalah al-ibham, di mana Allah memberikan pemahaman. Kedudukan ibham ini, kata Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah, unwanus siddiqiyah. Ya, dasar dari siddiqnya seseorang. Kenapa? Karena dia paham. Orang itu semakin paham kepada agama Allah, maka dia semakin jujur keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mansuratul wilayah an-nabawiyah, dia bagian dari kemuliaan yang Allah berikan kepada para nabi. Maka Nabi Sulaiman yang pernah kita ceritakan, pada waktu menyelesaikan kasus bersama dengan sang bapak, ya, Nabi Sulaiman diberikan pemahaman. Wa Dawud wa Sulaiman idh yahkumani fil harth idh nafasat fi ghanamul qaum wa kunna li hukmihim syahidin fa fahamnaha Sulaiman. Ada seseorang yang berkasus, punya ladang, ladangnya dimakan oleh ternak tetangganya pada waktu malam hari menjelang dipanen. Lalu kemudian pagi hari mereka berdua karena kena wayal-wayalan nggih padu dibawa ke tempatnya Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud memutuskan karena harganya tanaman yang dihabiskan oleh ternak itu persis sama dengan harganya ternak, maka dawuhipun Nabi Daud,
Ya sudah, kalau begitu ternak pemiliknya itu, pemilik binatang ternak memberikan seluruh ternaknya kepada pemilik kebun. Sebagai apa? Sebagai ganti rugi. Karena harganya sama. Ladang yang dia habiskan misalkan 200 juta, sing makan ternaknya dikelumpuki ya regane 200 juta. Ya, mungkin kalau harganya kambing 2 juta berarti ada 100 ekor kambing itu yang menghabiskan satu malam ladang. Mungkin luasnya 7 hektar, 8 hektar mungkin ya. Begitu dikatakan pelenggong pemilik kambing, waduh api ya. Tapi betul, adil tidak? Adil, putusannya Nabi Daud adil. Tetapi Nabi Sulaiman mempunyai usul yang lain. Wahai ayah, bagaimana kalau begini? Pemilik kambing diberikan tugas untuk memperbaiki kebun miliknya, pemilik kebun sampai siap panen. Selama pemilik kebun selama pemilik kambing memperbaiki kebun itu, maka pemilik kambing dipelihara oleh pemilik kebun. Piye bagi hasil karo pemilik kambing? Enak toh? Enak. Ya sudah, setuju. Rupanya 2 orang yang bersengketa memilih apa yang diambil oleh Nabi Sulaiman. Nggih. Jadi sistemnya ganti rugi dengan cara bagi hasil. Podo-podo pelong ngatine. Nggih. Dua-duanya benar loh, tidak ada yang zalim loh itu. Pendapatnya Nabi Dawud bener. Ning beliau saklek, yo kowe ganti rugi wis rampung urusannya. Nek Nabi Sulaiman yo tepo-tepo sithik nggih, ganti rugi ora apa-apa meng mboten-mboten niku. Kira-kira begitu caranya. Dan dua-duanya secara syariat Islam bener loh. Ya. Maka Allah mengatakan fahamna Sulaiman. Maka aku berikan kepada Sulaiman pemahaman yang lebih. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menika ngoten, Pak. Ya, pada waktu Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat idza jaa nasrullahi wal fath, Abu Bakar nangis. Para sahabat bingung, ngopo to iki? Ngono, ayate apik kok nangis. Kekejer Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu niku. Ya. Begitu selesai majelis, Abu Bakar ditanya, loh kok kowe nangis ngopo? Ayat itu turun sama memahami Rasul akan meninggal ya. Betulan kan? Rasul kita beberapa tahun kemudian meninggal. Para sahabat tidak memahami begitu. Siapa yang memahami? Hanya 3 orang. Satu Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Itu pemahaman, Pak. Jadi orang yang paham dengan detail agama Islam, dia orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala rezeki berupa apa? Hikmah. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Kemudian martabatul sadis, martabatul bayanul am. Seseorang akan mendapatkan ilmu itu ketika dia mendapatkan penjelasan secara umum. Nah niki nek awake dhewe piye sinau. Ya. Piye carane salat, kula panjenengan sami sinau, bapak-bapak panjenengan maos kitab dibaca dalilnya. Oh, kalau orang meninggalkan salat berarti hukumnya begini. Kalau orang kaya punya rezeki sekian, hartanya dia simpan sekian, dia punya kewajiban zakat. Kalau orang punya harta sekian, dia mampu naik haji, biayanya sekian, maka dia naik haji. Normalnya kalau orang mendengar azan di awal puasa Ramadan, maka dia diwajibkan untuk berpuasa hari itu. Lah caranya mengetahui awal Ramadan piye carane dipelajari. Kemudian nanti selesainya puasa tanggal berapa dipelajari. Lalu kemudian nanti setiap hari puasa dimulai dari jam berapa sampai jam berapa diketahui. Ya itu sinau. Maka kalau Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah menyampaikan martabatul bayanul am ini, beliau menyampaikan tabyinul haqqi wa tamyizu minal batil bi adillatihi wa syawahidihi wa a'lamihi, yaitu membedakan antara hak dan batil dengan dalil dan dengan persaksian-persaksian. Nek awake dhewe sinau. Maka orang kalau tidak pernah mau belajar dalil-dalil di dalam Islam, penjelasan-penjelasan di dalam Islam, biar dia tidak akan tahu. Kenapa Bapak? Karena memang hidayah itu oleh Allah Ta'ala ada yang diberikan dengan cara disinau. Ini nomor yang ke-6. Kan tidak mungkin kalau kita mendapatkan nomor 1, mungkin nggih.
Nomor satu diajak berbicara langsung oleh Allah, itu bukan kita, itu Nabi itu. Atau mendapatkan wahyu, itu jauh Nabi meneh. Atau diutus seorang malaikat untuk bertemu dengannya memberikan pelajaran, wahyu meneh kuwi Nabi. Martabat yang keempat, ya tingkatan keempat at-tahdits. Tidak ada di tengah umat kita. Yang kelima, ifham, diberikan pemahaman oleh Allah. Kedudukannya sangat tinggi. Biasanya diberikan kepada orang-orang alim. Orang-orang alim yang menguasai sekian banyak ilmu, maka Allah memberitahukan kepada dia satu bagian ilmu yang orang lain tidak ketahui kecuali dengan banyak belajar. Misalkan Imam Muhammad bin Sirin, beliau mengarang kitab nama Ta'wilul Ahlam, takwil mimpi. Piye kuwi? Seorang ulama besar tabi'in belum ngarang kitab. Belajar dari mana? Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya. Jadi nek ana wong ngimpi ngene iki takwile ngene. Tapi jangan semua mimpi ditakwilkan nggih. Karena mimpi itu ada yang bisa ditakwilkan, ada yang mimpi merupakan godaan setan, ada mimpi yang merupakan bagian bunga tidur kata Nabi kita Muhammad SAW. Mimpi yang bisa ditakwilkan itu ru'yatus sholihah, mimpi yang benar. Nggih. Nek ana wong esuk-esuk saka esuk ketuk sore kerja bakti munggah menggueh itu kesel bar kuwi turu badhe ngisak le ngimpi diuyak-uyak budel. Takwile napa? Ya ora ana takwile, itu bunga tidur. Kenapa? Karena esuke kekeselen. Nggih, nek ora diuyak-uyak budel ya ngimpi diuyak-uyak tikus, mono sing wedine karo tikus, bapak nggih. Nanti ngimpi kepoyo-poyo, ngompol tenanan iki. Wah, takwile apa? Ora ana takwile niku, Pak. Ya. Kalau panjangan membaca kitabnya Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah, itu takwil mimpi itu bahkan kadangkala sangat berbeda. Ya, dikisahkan ada orang bertanya kepada beliau, saya bermimpi, saya melihat bapak saya diberi mahkota lebih dulu daripada adik saya nih, takwilnya apa? Imam Muhammad mengatakan, oh bapakmu lebih dulu mati itu nanti. Diberi mahkota loh, kok bisa mati mas? Takwili piye kuwi? Ya, memang itu ilmu yang dipelajari oleh orang-orang yang memahami Islam dengan baik, bisa dipelajari. Yang keenam ini yang memberitahukan kepada kita, Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah menyampaikan bahwa memang ada ilmu yang harus disinau. Monggo kula panjenengan sami sinau. Martabatul bayanil am. Ya. Yang paling akhir martabatul bayanil khos. Kalau ini adalah lebih kepada hidayah yang membuka hati seorang manusia untuk taat, melaksanakan dan mentaati ajaran Islam. Kalau yang ketujuh ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu proses orang mendapatkan pemahaman. Sedangkan yang ketujuh ini adalah hati seorang manusia dibuka untuk melaksanakan ilmu yang dia miliki. Ya, kalau bahasanya Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah, martabatul bayanil khos. Apa yang dimaksud dengan bayanul khos? Belum menyampaikan al-bayanul mustalzimul hidayah al-khos wa huwa bayanu tufqarinu bil inayah wat taufiq wal ijtiba'. Ya. Jadi ilmu yang kaitannya dengan taufik, di mana hati seorang manusia dibuka oleh Allah Ta'ala untuk menerima kebenaran. Kalau yang ketujuh ini memang kehendak Allah diberikan kepada siapapun yang dikehendaki. Kalau tidak dikehendaki lah mbok pahami kaya ngopo dia tidak akan menerima kebenaran. Contohnya sinten? Abu Thalib. Abu Thalib itu bahkan dikisahkan oleh Ibnu Hisham di dalam Sirah Ibnu Hisham. Beliau kepengen menyertai Nabi Muhammad di setiap keadaan dan semua suasana. Kepengen mendampingi Nabi kita Muhammad SAW. Sinten menika? Abu Thalib. Ming Abu Thalib ora gelem mlebu Islam tenanan sampai mati. Jadi pada waktu Abu Thalib ditanya oleh anaknya, sinten menika? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wahai ayah, ditawari masuk Islam. Maka Abu Thalib, iki tuh ikuti sepupumu langsung. Ora mikir-mikir itu Abu Thalib. Sik, dipikir sik ya le, enggak begitu. Begitu Ali bin Abi Thalib mengatakan saya ditawari masuk Islam, kata Abu Thalib, ikuti sepupumu.
Abu Thalib tahu kok bahwa Rasul kita benar, tapi hatinya tidak dibuka oleh Allah Ta'ala untuk menerima kebenaran. Maka yang ketujuh ini memang orang yang dikehendaki oleh Allah, termasuk kita sedikit atau banyak. Kenapa? Karena kita menjadi seorang Muslim. Masalah kemudian nanti mau melaksanakan Islam atau tidak itu urusan lain. Paling tidak kita punya modal. Meskipun hari ini di akhir zaman jadi wong Islam ini dianggap bukan keistimewaan gitu. Ciloko pancen orang akhir zaman itu, kecuali orang-orang yang dirahmati Allah gitu. Jadi hari ini banyak kaum muslimin yang menganggap Islam itu beban kehidupan. Ya, dan itu tanda keburukan kan. Surat Al-An'am ayat 125. Faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa may yurid ay yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Tanda orang mendapatkan kebaikan dan mendapatkan petunjuk itu Allah menjadikan orang itu lapang menerima ajaran Islam, ringan, tidak susah. Sedangkan tanda seorang manusia jauh dari petunjuk itu apa tandanya? Susah menerima ajaran Islam, berat, angel. Ya tadi, merasakan Islam itu beban. Mentaati Allah itu sing dieling-eling mesti ora enake. Maka berarti orang itu sedang dijauhkan dari petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan panjenengan silakan baca ibu-ibu, bapak-bapak nggih. Komentar-komentarnya anak-anak muda di media sosial itu nek dengan ajaran Islam le menghinakan semua tenika Bapak. Ya sing wedok iki nganggo jilbab ketoke ya. Ya foto profile barang iki nganggo jilbab. Ning nek mengomentari agamanya sendiri ku wis elek tenanan. Ya. Akhir zaman hadirin sekalian. Bagaimana dengan kita? Sedangkan orang mengolok-olok agamanya itu membatalkan syahadat. Bagi kita, orang yang sudah terbuka hatinya untuk menerima Islam, mencintai Islam, maka berhati-hati menjaga agar keimanan kita tidak runtuh dan tidak hilang. Kenapa? Karena membenci ajaran yang diturunkan oleh Allah. Surat Muhammad ayat ke-8 dan 9. Walladzina kafaru fata'sallahum wa adalla a'malahum dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa abata a'malahum. Orang-orang kafir itu celaka mereka dan amal mereka sia-sia. Kenapa? Karena mereka membenci ajaran yang diturunkan oleh Allah. Maka Allah menghapus seluruh kebaikan yang pernah mereka kerjakan. Tidak main-main ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin sekalian. Apakah martabatul hidayah, martabat bayanul khos ini bisa hilang? Bisa. Jadi ada orang yang masuk Islam, kemudian ketika dia mati dalam keadaan murtad. Ada tidak? Banyak. Zaman Nabi Muhammad kemawon wonten. Jadi seseorang yang menerima hidayah, karena hidayah itu rezeki loh nggih. Dan rezeki itu dibagi-bagi. Maka Rasul kita menyampaikan innallaha qasamal akhlaqa kama qasamal arzaq. Allah itu membagi akhlak seperti membagi rezeki. Karena akhlak itu rezekinya Allah untuk manusia. Ada orang yang akhlaknya baik, pahalanya besar. Bahkan bagi seorang mukmin di hari kiamat kelak, orang akan berlomba-lomba untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi dengan menggunakan akhlak yang baik. Maka akhlak yang baik itu dibagi-bagi oleh Allah seperti Allah membagi rezeki. Jadi akhlak itu rezeki dari Allah Ta'ala. Termasuk petunjuk itu rezeki. Kadang diberi, kadang dicabut oleh Allah Ta'ala. Zamannya Kanjeng Nabi Muhammad ada lelaki namanya Rojal bin Unhuwah. Sering kita ceritakan ini Bapak. Rojal bin Unhuwah ini teman ngajinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pas ngaji begini, tiba-tiba Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika, sungguh aku melihat. Berapa menit lagi Mas? 11 menit lagi. Ya. Jadi Rasul kita menyampaikan, sungguh aku melihat salah seorang di antara kalian gigi gerahamnya di neraka besarnya melebihi gunung Uhud. Geger tak Bapak? Jadi Abu Hurairah itu menceritakan begitu. Jadi suatu saat Rasul kita ada di dalam majelis begini, tiba-tiba belum menyampaikan, sungguh aku melihat salah seorang di antara kalian gigi gerahamnya di neraka jahanam besarnya melebihi gunung Uhud.
Kemudian Abu Hurairah menceritakan satu persatu sahabat yang hadir di dalam ruangan itu mati syahid. Tidak hanya meninggal biasa, bahkan mati syahid. Kedudukannya tinggi, satu persatu yang hadir, kecuali tinggal 2 orang. Yang satu Abu Hurairah, yang satu Rajal bin Unfuwah itu. Nah, ketika tinggal 2 orang ini, Abu Hurairah ora iso turu, Pak. Setiap malam mengkelingan apa yang disampaikan oleh gek saya itu. Sampai kemudian muncullah bencana nabi palsu, yaitu Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah al-Kadzdzab itu menghadap kepada Rasul, dan Rasul tahu ini orang yang sangat rakus kepada dunia. Begitu dia menyatakan Islam di hadapan Nabi Muhammad, balik ngaku menjadi nabi. Lah Rajal bin Unfuwah itu berasal dari kabilah yang sama. Maka dia minta izin kepada Rasul, ya Rasulullah, izinkan saya untuk mengingatkan dan menasihati Musailamah. Diizinkan Nabi Muhammad. Tapi kemudian Rasul kita terus meninggal. Ya, Rasul kita wafat. Setelah Rasul kita meninggal, digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Rajal pergi dari Madinah menuju Bani Hanifah. Ya, kaumnya Musailamah al-Kadzdzab. Begitu sampai di tempatnya Musailamah, rupanya pasukan yang dimiliki oleh Musailamah itu jumlahnya jauh lebih besar dibanding dengan pasukan yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa yang dikerjakan Rajal bin Unfuwah? Jadi ketika melihat itu hati ini ciut, terus memutuskan untuk bergabung dengan Musailamah. Kenapa? Karena menurut Rajal kingku nek perang sing menang mesti Musailamah. Nah, karena ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu diangkat menjadi khalifah, pasukan yang menjaga Madinah ini wong 500 orangnya. Ya kan, negeri-negeri yang lain memisahkan diri dari kaum muslimin. Oleh Abu Bakar satu persatu dikembalikan. Dengan 500 orang itu. Bapak, kalau panjenengan kepengen tahu ceritanya, panjenengan baca wonten kitab Al-Bidayah wa Nihayah, dikisahkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Ya sudah, murtad dari pengikutnya Nabi palsu. Ya. Ada sahabat yang lain, tetapi ini diperselisihkan, yaitu Ubaidillah bin Jahsin. Ada yang mengatakan dia murtad, ada yang mengatakan dia tidak murtad, berbeda pendapat. Tapi sebagian ulama berpendapat dia murtad. Ubaidillah bin Jahsin itu suaminya dari Ummu Habibah radhiyallahu anha sebelum dinikahi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ubaidillah bin Jahsin ini masuk Islam, bahkan dia termasuk orang-orang yang awal-awal masuk Islam. Dia termasuk orang yang ikut hijrah ke Habasyah. Jadi yang ikut hijrah ke Habasyah sekitar 82 orang. Begitu sampai di Habasyah, menurut riwayat yang diyakini benar oleh para ulama yang menyampaikan Ubaidillah bin Jahsin ini murtad, begitu sampai di Habasyah, Ubaidillah bin Jahsin ini tertarik dengan agamanya Ahlul Kitab. Maka dia murtad meninggalkan Islam dan mati dalam keadaan meninggalkan Islam. Nah, ketika Ubaidillah bin Jahsin mati, kemudian istrinya dinikahi oleh Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus martabatul bayanul khos, taufik, petunjuk dari Allah yang membuka hati manusia itu bisa hilang, Bapak. Hati yang terbuka itu bisa kembali tertutup. Maka Allah mengingatkan kita wonten ing surat Al-Hadid ayat 21. Maknanya apa? Jadi jangan meremehkan maksiat. Kalau orang merasa futur, itu jangan berlama-lama. Napa malih, kalau orang malas beribadah itu jangan berlama-lama, harus kembali. Kenapa? Karena kalau dibiarkan hatinya keras. Surat Al-Hadid ayat 21, alam ya'ninil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazzala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amatu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Ketika waktu berjalan lama, hatinya keras, Pak. Bisa. Maka berhati-hati rekan-rekan nggih. Ayat itu turun ada asbabun nuzulnya.
Jadi jangan dikira para sahabat itu kemudian futur buatan. Ayat itu turun pada waktu para sahabat gojek. Jadi para sahabat itu gojek, kalau bahasa kita sampai tertawa terbahak-bahak. Okay. Jadi para sahabat itu pernah gojek sampai mereka tertawa begitu, wah ger-geran gitu. Dilihat oleh Nabi kita Muhammad SAW. Waktu itu Rasul kita mirsani para sahabat sedang tertawa, itu tiba-tiba Allah menurunkan ayat untuk mengingatkan, jangan begitu. Silakan gojek, silakan seneng, tapi jangan sampai tertawa terbahak-bahak yang membuat orang lupa kepada akhirat. Rasul kita ini Nabi Muhammad SAW itu kalau senang itu paling dulu hanya tersenyum. Kalau Rasul kita senang banget, itu dulu tertawa hanya kelihatan gigi seri. Gigi seri itu sini nih, bukan gigi geraham. Gigi geraham ini wah gitu. Rasul kita hanya kelihatan gigi serinya. Kenapa? Karena kalau orang terbuah-buah, guyu kepinggal-kepinggal, dan itu berkali-kali itu biasanya lupa kepada akhirat. Yeah. Nah, ayat itu diturunkan oleh Allah untuk mengingatkan para sahabat jangan begitu. Fatala alaihimul amatu faqasat qulubuhum. Karena kalau itu berlangsung terus-menerus, hatinya keras, ya. Maka Rasul kita menyampaikan, iyyakum wa kasratid dhahak fa inna kasratid dhahak tumitu qalba. Rasul kita menyampaikan al-kamakola, jauhilah banyak tertawa, karena banyak tertawa itu mematikan hati. Jadi, makatan hadirin sekalian. Yang kedelapan adalah martabatul isma. Martabatul isma adalah satu rezeki di mana seseorang dibuka oleh Allah agar dia mau mendengarkan panggilan dakwah. Ya. Jadi ini kaitannya dengan nomor 7, nomor 6, nggih. Martabatul isma. Allah membuat orang suka dengan ilmu. Mungkin nek kon nyinau ora patio pinter, nggih to, ora arti carane Mas. Ning nek kon ngrungokke wong pinter ngomong, dia suka. Mungkin model kita itu yang ke-8 ini, ya Pak nggih. Senenge ngaji. Itu kebaikan Bapak. Nek kon nyinau dhewe ora iso ya Pak, tulisane teng celekunti ora ono harokate ora dong kula. Sudah, maka yang dia kerjakan dia setiap hari ngaji. Kenapa? Karena ini merupakan rezeki dari Allah. Tidak sembarang orang diizinkan oleh Allah seperti itu. Maka kalau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu jadilah 4 orang. Orang alim, orang yang belajar, orang yang suka dengan orang yang belajar, dan orang yang membiayai orang yang belajar. Jangan jadi wong nomor 5. Nomor 5 itu wegah, tidak baik, nggih. Sampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Jadi wong alim. Kalau kita mungkin tidak, belum kita ini. Maka yang kedua jadi orang muta'alim, orang yang belajar. Yang ketiga suka belajar, suka dengan orang yang belajar. Yang keempat membiayai orang yang belajar. Jangan jadi orang yang kelima. Kelima itu berarti liyane papat kuwi mau maksudnya. Liyane papat nomor 5. Seneng karo wong sinau ya ora, nyediake ruangan untuk sinau ya ora, nggih. Ya sudah. Kantun berapa menit? 3 menit. Oke, cekap. Masih ada tingkatan yang ke-9. Kita bicarakan besok. Martabatul ilham. Ya. Bisikan di dalam hati seorang mukmin yang dibisikkan oleh malaikat. Ilham. Ini tingkatan yang ke-9. Bedanya dengan tingkatan yang ke-4, kalau tahdits itu yang membisikkan adalah Allah langsung, kalau ini adalah malaikat. Karena kita itu sebenarnya dibersamai oleh malaikat setiap saat, baik malaikat pencatat amal atau malaikat penjaga manusia, nggih toh. Makatan bapak-bapak, ibu-ibu dan rekan-rekan sekalian, asadhanillah wa iyyakum, semoga Allah memberikan kita kebaikan. Saya tutup. Alhamdulillah, saya kembalikan ke pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.